Sholat 5 waktu. Syakban ini berjalan menuju masjid, melangkahkan kakinya menuju masjid. Ketika beliau sakratul maut, Allah memperlihatkan pahala menuju masjid, pahala berjalan menuju masjid. Karena saking asyiknya melihat betapa besar pahala menuju masjid ini, roh ngunu atokno omahku tambah adoh saka masjid, tambah adoh ngoten. Nek kowe kulli ibadiyalladzina amanu. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku orang-orang yang beriman, yuqimus shalah, kerjakanlah salat. Jadi ayat ini dijadikan pembanding dari ayat sebelumnya. Bagaimana cara kamu bersyukur atas nikmat Allah? Bersyukurnya dengan cara salat. Allah memberi fisik kita, Allah menghidupi kita seperti ini, syukur kita adalah sholat. Kerjakan sholat. Bahasanya bukan kerjakan ya, dirikan sholat. Ini ngaji nih sing wis paham apa bedane nglakoni sholat karo mendirikan sholat. Apa Mas Taib bedane? Awate, oh ora iso lho dawa keterangane iki lho. Apa bedane nglakoni salat karo mendirikan salat? Kalau melakukan salat fi'lus shalah itu tidak ada asar. Habis salat ya sudah. Salatnya tidak mencegah dari kemungkaran, salatnya tidak mencegah dari kemaksiatan, salatnya tidak mencegah apapun yang buruk untuknya. Itu jenenge nglakoni salat. Tapi kalau kita mendirikan sholat, maka sholat itu berdampak besar terhadap kehidupan kita. Menjadi bahagia, menjadi tenang kehidupan kita, menjadi kita menjauhi hal-hal yang dilarang Allah. Itu berarti yuqimus sholah. Nah kira-kira kuwi wis nglakoni apa wis mendirikan? Yo kadang nglakoni, yo kadang mendirikan. Ya wis. Kita bersyukur ditakdir karo Allah iso salat, kita sudah sangat bersyukur. Allahumma amin. Wa yunfiqu mimma razaqnahum, dan berinfak dari apa yang telah aku berikan rizki kepada mereka. Jadi lawan tadi apa? Kufur nikmat akan mematikan hati. Kufur nikmat akan mendatangkan istidraj. Kufur nikmat akan mendatangkan azab. Tapi sedekah itu akan mensucikan diri, mensucikan hati. Kalau kufur nikmat hati menjadi keras, hati menjadi mati, maka dengan kita banyak bersedekah, hati menjadi hidup, hati menjadi suci. Satu. Yang kedua, melapangkan rizki. Orang yang semakin banyak bersedekah, rizkinya akan semakin melimpah. Tidak ada ceritanya orang yang ahli sedekah kemudian melarat miskin karena salah strategi sedekahnya. Kowe sedekah terus kok melarat, salah strateginya. Gak ono ceritanya wong melarat gara-gara sedekah salah strategi. Ngene iki lho. Ngene kok kon sedekah brutal lho masa iso. Teman-teman pengusaha itu banyak yang buka warung bayar seikhlasnya. Itu tambah badi, omsetnya tambah miliaran. Tapi nek ning Mayangkawis aku gak wani buka tenan. Soalnya aku wis praktek daging kurban ning kene pira-pira entek. Iki umpama aku buka warung gratis bebas makan bayar seikhlasnya. Ketoke 3 dino modale wis entek ketoke. Padahal teman-teman di luaran sana di Bandung, di Jakarta, di Tasikmalaya itu buka warung gratis, bayar dengan doa atau ikhlasnya. Iku tambah sugih. Ada yang mungkin atine sering gelisah, sering ruwet, sering sumpek. Bersedekahlah. Bangun tidur gak nglakoni apa-apa, pikiran kok ruwet, budrek, eneng apa ya? Hari itu Anda belum melakukan apapun untuk orang lain.
Kerjakan untuk orang lain, bantu dengan tenaga, bantu dengan uang, bantu dengan pikiran, berbuat untuk orang lain langsung belum lego. Duka Pak Yai kula niku sering padahal mboten enten napa-napa, pikiran kaya bek dodo sesek. Anda belum melakukan apapun untuk orang lain, itu jawabannya. Karena sedekah bisa mensucikan hati, membersihkan hati, kemudian melapangkan rizki. Yang ketiga, kalau kufur nikmat mendatangkan bala azab, maka sedekah menolak bala. Sing tahu ngaji ning masjid tahu tak ceritani. Di dalam kitab Tanqihul Qaul, Imam Nawawi Al-Bantani itu menceritakan Nabi Sulaiman dilapori karo manuk doro, burung dara. Burung dara itu bahasa Indonesianya apa? Oh, merpati. Salah satu hewan atau binatang yang sekarang lagi sulit dicari itu merpati. Kambing itu nggak pernah rapat tentang ketahanan pangan, dia tetap urip. Nggak pernah rapat tentang apa jenenge mana terus itu jenenge apa eksistensinya, tapi tetap wedhus gibas iku uripe akeh. Tapi nek burung dara hari ini sulit dicari. Sudah saya cek mulai Jawa Barat sampai Banyuwangi tak cek. Nek eneng Pecel Lamongan burung doro nggak ada. Habis. Oh ternyata karena nyalai kodrate. Burung dara itu satu dia setia, gak gelem selingkuh. Sing nomor loro, sing asale dinggo ingon-ingon, saiki dinggo iber-iberan, gak oleh rabi dan dinggo balap ngono lho. Lah iya. Lah kuwi lho nyalai kodrat. Mulane saiki manuk dara ora gelem manak. Ape manak piye wong rabi ra oleh. Mok diprik-prik dingene ae, ora oleh rabi. Semakin syahwate gede nek nggodak wedokane semakin aku mbayang sing ngono ki sampeyan hisabe piye. Sampeyan paling ini swarga nggodak widodari tapi gak iso petuk nge. Wah, waduh. Ono manuk doro. Ada pohon besar di rumah seorang petani, punya 2 anak, punya 1 istri. Petani ini di depan rumahnya ada pohon besar, ya di situ burung merpati itu bertelur. Kemudian miye itu apa bahasa Indonesiane? Menetaskan anaknya, kemudian anaknya membesar, wis enak dipangan. Anaknya nangis cilik. Mae, pokoknya aku njaluk iwak manuk doro, mae. Sing bojone terus, Pak, penek. Ketoke piye wis ketok dipenek. Digoreng, dikekno anake didahar. Merpati ini lapor sama Nabi Sulaiman. Saat itu syariatnya tidak hanya untuk manusia, kewan yo duwe syariat. Ya Nabi Allah Sulaiman, aku lapor apa? Anakku selalu dibunuh anak Adam. Tolong lindungi hakku. Siapa yang membunuh anakmu siapa? Dituduhno. Rumahnya itu, ya. Dipanggil. Pak, tolonglah lindungi itu burung merpati. Kasihan anak-anaknya. Masa sing balap manuk doro sampeyan petuk Nabi Sulaiman. Kalau kamu tidak nurut sama syariatku, kalau kamu tidak nurut sama aku, kamu akan dapat balasannya. Maafkan aku ya Nabi Allah, anak-anakku minta burung itu aku makan. Maafkan, setelah ini aku tidak akan mengulangi lagi. Akhirnya, yo manuk doro, rono ndang ngendok neh. Ngendok miyik neh. Bojone srengen. Bu, aku wis janji karo Nabi Sulaiman, enggak akan mengambil anak burung dara itu lagi. Saya sudah janji Bu, saya enggak berani. Nabi Sulaiman iku urusane akeh, ngurusi negara kono-kono, donyane akeh, lha apa kok ngurusi manuk dara piring. Ora ngarah roh. Jenenge bojo. Akhirnya menek jokok neh manuk dara lapor. Akhirnya Nabi Sulaiman memanggil, sekali lagi kamu membunuh anak merpati ini, maka aku akan mengutus iblis dari timur dan iblis dari barat yang terkuat untuk mematahkan kakimu, untuk menghukum dirimu.
Iya, iya ya Nabi Allah, saya nggak akan mengulang lagi. Iki. Pewareng yang ketiga kalinya ini, iblis dari paling kulon iblis Afrika ya. Iblis Afrika dipanggil, sing paling timur iblis mana? Di sing paling etan di paling etan. Wes pokoknya ngono lah. Iblis dari barat dan iblis dari timur yang terkuat. Kalau nanti orang ini naik dan ambil anak merpati ini, patahkan kakinya sampai dia jatuh, buat dua. Siap wong iblis dikongkon elek. Oke langsung. Wong ngerasa diperintah kudu deh. Jadi iblis sendakep neng dhuwur pohon, di atas pohon, dua-duanya menunggu. Ternyata miyik maneh. Anake purik, bojone purik. Pewareng lagi apa yang munggah? Iblis siap, ada pengemis datang. Aku sudah beberapa hari tidak makan, berilah aku sekedar makanan. Akhirnya gak sido menek, ambil satu piring makanan dikasihkan pengemis ini. Dimakan sama pengemis ini sampai kenyang, pengemis mendoakan dengan kebaikan. Akhirnya pengemis ini berlalu. Anak ejek nangis, munggah juga. Piye? Burung merpati lapor sama Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah, anak saya diambil kembali. Oh kurang ajar iki iblis ini, tidak nyambut gawe iki. Iblis dipanggil. Kenapa kamu gak nyambut gawe? Saya tidak mengkhianatimu wahai Nabi Allah. Saya tidak bangkang dengan perintahmu ya Nabi Allah. Lah kenapa orangnya baik-baik saja? Orangnya itu sudah mau tak pegang ya Nabi Allah. Tiba-tiba dia bersedekah satu piring untuk pengemis. Sehingga sebelum saya melukainya, malaikat datang memenjarakan kami berdua. Sehingga kami dilempar sejauh mata memandang. Oh, ternyata sedekah itu pancen iso nolak bala. Sedekah bendang waras. Ngempon alhamdulillah. Sedekah. Nggih. Dulu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu didatangi pengemis. Pengemis. Ya Rasulullah, aku orang yang dhaif datang kepadamu untuk meminta baju yang pernah engkau pakai ya Rasulullah, berilah aku pakaian. Jadi ono Kanjeng Nabi itu memang ayat lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun itu berat. Rasulullah dimintai apapun langsung dikasih. Ini ada pengemis minta dikasih baju sama Rasulullah. Rasulullah memanggil Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, berikan dia bajuku yang terbaik. Sayyidah Aisyah mengambil baju Rasulullah terbaik, dikasihkan pengemis ini. Harapannya pengemis minta baju, berarti bajunya untuk diapa? Dipakai. Ternyata pengemis ini tidak. Dia menuju Sukul Madain, menuju pasar Madinah. Kemudian baju ini dikasih, cara saiki ditaleni, dikek ning tempat tertinggi. Ini adalah baju terbaik Rasulullah yang sering dipakai oleh Rasulullah, baju kebesaran Rasulullah. Siapa yang ingin membeli ini tak lelang dengan harga tertinggi. Ki cara kowe Kanjeng Nabi nu pengemis ki mbok apake? Wong Kanjeng Nabi yo rido. Karena Kanjeng Nabi tahu yang akan terjadi. Rido Kanjeng Nabi. Akhirnya orang berebut, saya 10 dinar, saya 100 dinar, berebut. Di Madinah itu adalah salah satu sahabat yang buta. Dia cara saiki apa? Trakum toh. Butanya tidak dari kecil. Tapi ketika dewasa dia rabun. Katarak topo lah modelnya. Budak, ya saya ada apa? Saya mendengar di pasar ada orang yang melelang baju Rasulullah, menjualnya. Ya. Kalau kamu mampu membeli dengan harta saya, berapapun yang tertinggi, kamu harus membelinya. Kalau kamu berhasil, aku merdekakan. Budak ini semangat. Oh no, 500, aku 1000. Oh, budak ini semangat sampai tidak ada yang berani lebih tinggi dari budak ini. Dibelilah baju Rasulullah ini, diberikan kepada sayyidnya.
Kemudian sayidnya, karena engkau telah berhasil mengambil baju dari Rasulullah, membeli baju yang telah dipakai oleh Rasulullah, aku kamu merdekakan. Kemudian budak ini pergi. Kemudian orang buta ini mengatakan, ya Rob, dengan keberkahan baju kekasihmu ini, aku memohon kepadamu, kembalikan penglihatanku seperti semula. Baju ini diciumi, layaknya orang yang menciumi orang yang terkasih, diciumi baju Rasulullah ini, sehingga matanya semakin terang, semakin terang, semakin terang. Pengemis yang asalnya miskin menjadi kaya, barokah sedekah Kanjeng Nabi. Budak yang asalnya budak menjadi merdeka. Orang yang buta menjadi melihat. Kemudian orang ini bercerita sambil membawa baju Rasulullah. Ya Rasulullah, aku membeli bajumu dengan harga yang sangat mahal. Tapi aku mengira engkau sangat membutuhkan baju ini ya Rasulullah. Keberkahan bajumu, mataku telah sembuh, sehingga aku tidak membutuhkan bajumu lagi. Aku kembalikan kepadamu ya Rasulullah. Rasulullah saat itu tersenyum yang sampai gigi gerahamnya itu kelihatan. Padahal Rasulullah jarang seperti itu. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, satu baju yang asalnya miskin menjadi kaya, yang asalnya budak menjadi merdeka, asalnya buta menjadi melihat, dan akhirnya kembali kepadaku juga. Ngono Mas. Kok nek eneng wong njaluk mobilmu. Ya delok. Nek Kanjeng Nabi ya oke ngono ya. Masya Allah, Masya Allah. Ini dikutip dari kitab Bughyatul Mustarsyidin. Dulu tentang sedekah itu banyak. Saya senang cerita sahabat tentang sahabat yang menceritakan tentang sedekah itu memang unik-unik. Sahabat yang paling gampang tapi nggak masyhur sahabat ini namanya sahabat Sya'ban. Yo paling lahirnya wayah ruwah. Tadi dijenakno sapa? Sya'ban. Padha kowe lahir Jemah Legi dijenakno Jamlek. Kok iso Jamlek, tulisannya Jumlek tapi wacane Jamlek. Jere perkara laire Jumat Legi, perkara di Inggrisno dadi Jamlek. Astagfirullah, astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada seorang sahabat namanya siapa? Sya'ban. Dalam ojo gue jeneng. Ada seorang sahabat namanya Sya'ban. Ini dalam hadis ini masyhur, Sya'ban itu sahabat yang biasa tapi istiqomah. Dia di Masjid Madinah, Sya'ban itu datangnya awal tapi nggak mau di depan. Dia itu di pojok kanan tiang Masjid Madinah. Jadi tekane dhisik tapi mojok ning kono. Cara saiki mungkin awake rada lemu, takoki Kanjeng Nabi, Sya'ban kenapa engkau tidak di depan? Gerah Kanjeng Nabi. Gerah itu artinya aku kepingin ning kene iso rehat, tidak mengganggu orang-orang yang sholat sunnah. Jadi dhek iku istiqomah mau diwasi ning kono no Sya'ban. Jadi saiki kok ana wong senengane ning masjid ning sore beduk, mangkate awal tapi ning sore beduk, ya kuwi koyo sahabat Sya'ban. Suatu saat Sya'ban ini nggak pernah ketinggalan jamaah sholat, nggak pernah ketinggalan. Sehingga tuh suatu saat sehari Sya'ban nggak kelihatan, sehari saja Sya'ban nggak kelihatan. Rasulullah menanyakan, saking senengnya Kanjeng Nabi datang sahabat Sya'ban. Ketika itu Sya'ban nggak kelihatan jamaah sholat subuh. Ditanyakan para sahabat, di mana Sya'ban nggak kelihatan? Kami belum mendengar kabar tentangnya ya Rasulullah. Adakah yang tahu rumahnya? Kami tahu ya Rasulullah di mana rumah Sya'ban. Antarkan aku ke sana. Rasulullah diantar beberapa sahabat dolan ning ngone Sya'ban. Rasulullah mengetuk pintu, dibukakan oleh seorang wanita. Apakah betul ini rumahnya Sya'ban? Benar ya Rasulullah. Tadi pagi aku tidak melihat Sya'ban. Bagaimana keadaan Sya'ban? Apakah Sya'ban sakit? Nangis istrinya ini. Ya Rasulullah, sebelum subuh tadi Sya'ban
meninggal dunia. Jadi sehari sebelumnya jamaah sholat isya masih ikut, subuh meninggal dunia. Tapi ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Ada sesuatu yang aku belum jelas dan aku ingin menanyakanmu kepadamu ya Rasulullah, menanyakan kepadamu ya Rasulullah tentang sahabatmu Sya'ban, tentang suamiku yang bernama Sya'ban. Sya'ban ini orang yang ahli ibadah, istiqomah ibadah ya Rasulullah. Tapi ketika beliau meninggal, Sya'ban ini mengucapkan 3 hal yang kami khawatir tentang keadaannya. Anak-anaknya khawatir juga tentang keadaannya. Sebelum Sya'ban meninggal, itu mengucapkan 3 kata. Yang jauh, yang jauh, yang baru, yang baru. Semua. 3 kata yang diucapkan. Yang jauh, yang jauh, yang baru, yang baru. Semua. Kami takut keadaan Sya'ban. Kenapa tidak sebelum meninggal beliau mengucapkan itu? Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca tentang ayat di mana seorang mukmin dalam sakratul mautnya diperlihatkan oleh Allah maq'adahu minal jannah, tempatnya nanti di surga. Bu, suamimu mengatakan yang jauh, yang jauh. Kenapa? Karena setiap waktu sholat 5 waktu Sya'ban ini berjalan menuju masjid, melangkahkan kakinya menuju masjid. Ketika beliau sakratul maut, Allah memperlihatkan pahala menuju masjid, pahala berjalan menuju masjid. Karena saking asyiknya melihat betapa besar pahala menuju masjid ini, roh ngunu atokno omahku tambah adoh saka masjid, tambah adoh ngoten. Nek kowe rak tambah kualik to. Tambah sing cedhek masjid, tambah sing cedhek masjid. Ini Sya'ban ngerti ngene atok omahku ngedoh saka masjid supaya jamaahnya semakin jauh. Kenapa yang baru ya Rasulullah? Wahai ibunda, ketika suamimu Sya'ban akan menuju masjid, hujan deras. Suamimu itu punya 2 mantel. Yang satu mantel yang bagus ditaruh di dalam agar tidak. Kemudian mantel yang agak jelek ditaruh di luar agar ketika ada kotoran ini kena mantel yang jelek, mantel yang bagus tetap terjaga, kesuciannya tetap terjaga. Suatu saat ketika perjalanan menuju masjid ini, ada seorang tua renta yang kedinginan dan membutuhkan mantel jas hujan. Iya nak, kakek kehujanan kedinginan. Iya nak, ini aku ada mantel. Dikasih mantel yang lama, sing elek. Terus kemudian melanjutkan ke masjid. Saat sakratul maut, Sya'ban suamimu itu diperlihatkan oleh Allah pahala memberi mantel sing bodol ning gone wong sepuh gimana? Masya Allah, keutamaan pahala memberi mantel. Roh nek pahala nek koyo atok bahasa Indonesiane opo? Kok seandai saja Anda saja. Atokno tak kasih yang baru, tak kasih yang baru. Kenapa aku ngasih yang bodol, yang jelek? Kok semua itu apa ya Rasulullah? Rasulullah menceritakan suami itu pernah bekerja dari pasar, kemudian membawa sepotong roti untuk dibawa pulang. Tiba-tiba ada pengemis, yang pengemis itu membawa beberapa anak yatim yang mereka semua dalam keadaan lapar. Kemudian, Pak, berilah aku sepotong rotimu. Ketika mau dikasihkan semua, suamimu ingat dirimu, ingat anak-anaknya juga belum makan. Bu, ini ada sepotong roti, tapi istriku, anakku juga belum makan. Separuhan saja. Ini separuh kanggo ibu, separuh tak bawa pulang. Bareng sakratul maut, Allah memperlihatkan kepada sahabat Sya'ban ini tentang keutamaan pahala bersedekah sepotong roti, separuh roti.
Lah nek ngerti ngono pahalane sedekah separuh roti ini atokno tak kekno kabeh, tak kasih semua, aku kembali ke pasar bekerja membawa roti lagi. Tapi itu sudah berlalu. So nek mati ngono cara. Sing adoh. Sing anyar. Terus sing kabeh atau kabeh. Terus gak ning sing paham. Terus takok Mas Taib, tak terangke. Maksudnya sing adoh iku ngerti ngene jamaahku sing adoh. Maksudnya jalan kaki menuju masjid sing adoh. Ngerti ngene atau sedekah kelambi sing anyar, ora kelambi sing amok. Ngerti ngene atau nek aku sedekah menisan 1 potong roti, tidak setengah potong. Insyaallah. Bisa dipahami nggih? Pun. Orang yang bersyukur, yang tidak kufur nikmat, yaitu orang-orang yang beriman, dia senantiasa mengerjakan apa? Mendirikan sholat. Senantiasa bersedekah. Bersedekahnya ada 2 cara. Sirron wa ala niyatan. Ada mufasir sing maknani nek sirron rahasiawi jenenge sedekah sunnah. Nek alaniyah iku jenenge sedekah wajib. Soalnya zakat iku wajib ngetok, nek sedekah tatawu disirekno. Nah sedekah niku maceme kathah. Ana sedekah jariyah yang kita sudah meninggal pahalanya masih mengalir. Yang uangnya sudah kita terima, kita tidur, kita berikan kepada tim wakaf. Kita tidur, kita dapat jariyah. Tapi anu to Pak Yai, saya sudah transfer sama Pak Pra. Lah kemudian sama Pak Pra belum dibelikan keramik kok. Ini berarti pahala saya belum mengalir karena keramik belum dibelikan. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sedekah jariyah itu memang sedekah yang ibekok, yang tetap selama masih digunakan kita masih dapat jariyah. Tapi Allah tidak melihat bendanya. Yang dilihat Allah itu takwamu. Ketika kamu bersedekah jariyah kepada tim wakaf, belum dibelikan apa-apa, kamu tidur sudah dapat pahala. Kamu jalan kaki sudah dapat pahala. Kamu mati, pahalanya mengalir. Lah, nek dikorupsi piye, Pak? Aku sedekah jariyah, terus dikorupsi panitiane. Bahkan hatta duitmu dikorupsi panitia pembangunan, kamu tetap tercatat sedekah jariyah dan tetap mengalir karena takwamu saat memberikan. Bahasanya tadi saged dipahami nggih? Aja ngrisani takmir ae kowe. Mir ndang dibanguno, sing ning kuburan wis arep-arep. Sedekah jariyah kan atas nama sing wis mati to, Mas. Iki kanggo almarhum Taib misale Taib kono gak Taib kene, kok Taib kene sehat walafiat. Kanggo almarhum kono. Lah bareng wis nyumbang masjid gung dibongkar, masjid gung dibangun. Perasane dhewe ora tekan. Mir takmir dan dibangun. Wis diarep-arep ning alam kubur. Lah iya. Lho masih yo duwite dikorupsi takmir iki lho, masih yo dikorupsi. Kamu atas dasar takwa sedekah jariyah, pahala sudah mengalir. Bahasa ngeten iki saged dipahami ya. Mulane aja wedi dikorupsi, aja wedi. Karena Allah melihat takwa kita. Lho kowe kok iso guyu iki? Ora iki ora kok perasaan, nerangke. Nek sedekah iku ya ana sedekah jariyah. Sedekah jariyah kemanfaatannya untuk kita. Ada sedekah tatawwu. Sedekah tatawwu itu lidafil bala, untuk menolak bala. Contoh sedekah panganan, sedekah duit langsung kepada orangnya, itu sedekah tatawwu. Kalau sedekah tatawwu berarti untuk menolak bala. Fungsinya sedekah itu banyak. Apa endi sedekah tatawwu dengan sedekah jariyah? Baik mana?
Ya baik semua, kue jariah terus tapi kesundang kesandung lagi udunun kesandungnya brodol ngono wae wong ora tau sedekah, tak tau. Kalau sahabat dahulu membaca ayat seperti ini itu prakteknya 4 kali. Alladzina yunfikuna amwalahum billaili wan nahari sirran wa alaniyah. Niku nek praktek teng papat. Gusti Allah dawuhe infak billaili. Dia mengerjakannya betul di malam hari. Wong Allah dawuhe orang-orang yang bersedekah di malam hari, bersedekah di malam hari. Wan nahari, bersedekah di siang hari, dia mengerjakannya di siang hari. Dipraktekkan semua. Siron delik-delik dicendeli, misalnya kene sing paling melarat sapa? Wis ora ono sugih kabeh. Misale ana wong jenenge fakir. Wong kae fakir, tapi aku nek sedekah mesti konangan. Akhirnya kowe duwe amplop coklat, mbok kei dhuwit 500.000, mbok jenengi. Ini halal untukmu dariku hamba Allah, gak mbok kei jenengi. Tapi rasa kayak kode ki mengko mbok kei kode. Lah ayo dikei inisial K misalnya. Dikei huruf Pulau Kalimantan misalnya. Kok K berarti Kim nggih. Nah, ora oleh kuwi jenenge ora rahasia. Dikei amplop, dikei ning ngisore pintu, di bawah pintu. Ini halal untukmu dari hamba Allah. Itu namanya sirron, dilakoni. Kalau dulu mencari orang-orang buta langsung disrep tapi gak sah nyuwara. Sirron. Wa alaniyah. Sedekah ngedeng itu ya penting untuk syiar. Rahasia kabeh engko ora ketok sing medhit sing ora. Tapi alaniyah yang paling bener itu alaniyah yang sifatnya wajib, yaitu zakat. Nek zakat kudu ngedeng.